selamat pagi, puji Tuhan. Senang kembali kita berjumpa di dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi menikmati udara yang bersih, kesehatan yang prima. Ini semua bukti cinta kasih dan kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Mari Bapa, pagi ini kami rindu menghampiri tahta-Mu. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati nilai-nilai kerohanian daripada firman-Mu yang luar biasa itu. Singkapkan rahasia firman-Mu. Kami rindu diajar, dididik, dan diubahkan. Berikan kami hikmah dan pengertian agar kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati hari ini sebagai bukti akan cinta dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Ini bukti cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, pagi ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pagi ini kita akan belajar dengan sebuah tema, damai sejahtera sejati. Saudara, berbicara tentang damai sejahtera, maka itu merupakan sebuah kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh setiap manusia di muka bumi ini. Siapapun pasti membutuhkan apa yang namanya damai sejahtera, saudara. Saudara, ada seorang anak muda yang dilahirkan di tengah keluarga yang miskin di sebuah kota kecil di Mississippi. Ia tidak sempat mengenyam pendidikan dan keahlian yang khusus. Ia tidak pernah mengenyam yang namanya pendidikan formal secara lengkap. Di usianya yang ke-18, ia pernah menjadi seorang supir truk, saudara. Ia bekerja menjadi supir sebuah truk dan ia digaji selama 1 minggu bekerja hanya dengan bayaran $14. Dan itu sebabnya ia kemudian secara iseng dia mencoba bernyanyi dan membuat rekaman yang luar biasa. Akhirnya anak muda ini berhasil dan ia menjadi penyanyi yang terkenal. Ia menjadi penyanyi yang memiliki banyak penggemar di dunia ini. Dan ia mendapatkan penghasilan yang luar biasa fantastis. Dan ia menjadi pria terkaya pada zaman itu di Amerika Serikat. Namun sayangnya saudara, sebelum ia meninggal dunia, ia pernah berkata, "Aku rela membayar $1 juta asalkan selama 1 minggu aku bisa mendapatkan apa yang namanya damai sejahtera." Dan akhirnya kita tahu, anak muda ini, ia meninggal dengan cara yang tragis. Ia meninggal dengan keadaan overdosis, saudara. Bahkan di dalam pemakamannya, ia mendapatkan 5 ton karangan bunga dari penggemarnya. Luar biasa. Penyanyi ini memiliki wajah atau paras yang sangat tampan dan namanya terkenal di dunia ini. Dan penggemarnya pun sangat banyak. Dialah Elvis Presley, saudara. Saudara, kita bisa melihat
bahwa banyak orang hari ini mencari yang namanya damai sejahtera. Di tengah dunia yang makin padat, di tengah dunia yang penuh dengan persaingan yang ketat, kepenatan, bahkan banyaknya tekanan demi tekanan yang ada di dunia ini, membuat kebanyakan orang mengalami yang namanya kegelisahan, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, saudara. Sehingga mereka menginginkan apa yang namanya damai sejahtera. Orang dunia berusaha mencari apa yang namanya damai itu. Itu sebabnya mereka mengejar di tempat-tempat tertentu, pada acara-acara khusus. Mereka berharap ketika mereka berada di sebuah acara, momen yang sangat menyenangkan, happy-happy, di sebuah tempat yang hingar-bingar, dengan musik, alunan, nada-nada yang membuat mereka bisa menikmati apa yang namanya damai. Tapi ternyata semuanya itu palsu. Ingat saudara, apa yang dari dunia, damai sejahtera dari dunia, itu hanyalah bersifat temporer. Itu bersifat sementara. Tetapi ada damai sejahtera yang bersifat permanen. Damai sejahtera ini jauh lebih daripada apa yang dunia berikan. Damai sejahtera ini lebih bersifat permanen dan tidak bersifat temporer. Dan damai sejahtera itu diberikan oleh seorang pribadi. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Jika hari ini Anda ingin menikmati damai sejahtera, mari saudara buka hatimu. Datang kepada Yesus. Apapun masalah yang kau hadapi, di tengah kesulitan, tekanan, pergumulan apapun yang sedang kau alami. Mungkin Anda sedang mengalami berbagai macam persoalan yang berat. Hari ini mari datang kepada Yesus. Yesus siap, Yesus mampu, dan Yesus pasti akan memberikan pertolongan. Dan secara istimewa Tuhan pasti akan memberikan apa yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera dari Yesus itu adalah sejati dan bukan palsu, saudara. Dunia memberikan damai sejahtera yang bersifat palsu. Tapi damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera yang bersifat sejati. Saudara, mari hari ini percayalah, tidak ada damai sejahtera yang mampu memberikan kita ketenangan di dalam keadaan apapun, kecuali ketika Anda tinggal di dalam Kristus. Ketika Anda memiliki Kristus, ketika Anda ada bersama dengan Yesus, maka apapun badai topan mengamuk mungkin melanda kehidupanmu, di tengah keluargamu mungkin, di tengah pekerjaanmu, di tengah pelayananmu. Tapi ketika Anda bersama Yesus, maka angin topan mungkin menerpa, tetapi kapal kita akan tetap tenang. Karena kita bersama dengan Yesus. Puji Tuhan, saya berdoa mari hari ini dekatkan diri kita kepada Kristus. Mari buka hati kita, sambut Dia dalam hidupmu. Maka damai sejahtera itu akan tinggal dalam hati kita. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Haleluya, amin, shalom.